Nah, Kang Emil, kalau boleh tahu sebelum kita panggil tamu kita berikutnya, sebenarnya di program petani milenial itu apa yang Iya. diajarkan? Jadi begini Bang Andi, kan tadi ada 4 tahap ya. 4 tahap itu pelatihannya beda-beda. Kalau pemula ada yang betul-betul tidak tahu sama sekali, itu ada bimbingan jenis-jenis yang mungkin diminati. Kalau senangnya dengan ternak, berarti masuk kelompok klaster itu. Senangnya menyiram tumbuhan, berarti masuk kelompok yang sifatnya tanaman. Nah dari situ kita filter minatnya seperti apa. Kemudian setelah dipilih, baru pengetahuan dasar terkait pilihannya, itu ada juga. Yang ketiga, tentang potensi pasar. Ya. Di Jawa Barat ini ekspor tuh tinggi, jadi marketnya dua, untuk konsumsi regional dan konsumsi internasional. Tanaman hias sudah diekspor, ikan hias sudah diekspor, kelinci diekspor, ada ubi jalar, ubi cilembu juga diekspor. Kemudian ada tomat cherry, misalkan ya, tomat kecil-kecil tuh, kalau makanan Itali, pizza misalkan ya, Iya. itu banyak. Jadi kita kasih tahu kalau orientasinya ekspor, ini jenis komoditas yang Anda bisa jadikan minat. Tapi kalau di dalam karena kebutuhan besar kayak protein itu jarang ekspor karena level lokal aja nggak cukup. Tadi Koni sempat bilang bahwa dia hanya sanggup memenuhi mungkin 30% dari permintaan pasar. Makanya bisnis ayam ini masih besar. Bisnis sapi protein masih besar. Nah kita kasih tahu peta pasar. Kemudian masuklah ke pelatihan finansial. Karena bedanya Jawa Barat dengan yang lain, kami punya bank sendiri namanya Bank BJB. Nah Bank BJB inilah yang memberikan pelatihan, kalau tidak sendirian dia bisa berkelompok, kalau tidak bisa berkelompok dia digabungkan dengan off-takernya dan lain-lain. Terakhir kita juga mengirimkan pelatihan sampai ke luar negeri. Kalau tidak salah ada beberapa orang sekarang sedang berlatih pertanian di Jepang. Ya. Jadi Sampai segitunya. sebegitu canggihnya lah ya, tidak hanya orientasi di lokal supaya di masa depan Indonesia ini adalah tadi ketahanan pangan untuk negaranya sendiri, tapi suatu hari akan tercitrakan sebagai negara yang sangat kuat dalam ekspor pangan ke seluruh dunia. Nah itu urutannya kira-kira seperti itu. Nah, hari ini kita akan mendengarkan ini Kang Emil cerita tentang Bisnis ikan bisnis cupang. bukan, Oh, bukan. ikan hias. Oh, ikan hias. Cupang itu apakah Salah ada atau satunya. tidak ya? Karena saya koleksi juga soalnya. Oh, ada ikan cupang. Kecil-kecil. Apa hebatnya ikan cupang ini? Pengobat stres. Mengobati Karena stres. dia estetik instagramable. Karena warna-warni dan ukurannya kecil. Oke, jadi mengurangi stres Invested. Untuk Gubernur Jawa Barat. untuk Gubernur Jawa Barat. Tapi nggak kelihatan. Tapi Oh, pengurang stres pertama istri saya namanya Ibu Atali. yang sudah hadir di sini kita berikan aplaus. Ya, Tete Atalia. Nah, tamu kita berikutnya adalah Usep Suryana. Dari namanya saya yakin pasti Jawa Barat. Pasti Jawa Barat. Kang Usep, Enggak, umur berapa? 39. 39. Oke, usaha ikan hias dari tahun Tahun 2010 mulai ininya. 2010. Ya. Oke. Terus kemudian sekarang ini betul-betul full time, Full time. menekuni usaha. Domisili di Full time. mana? Ciawi Bogor. Oh, di Bogor, Ciawi. Kang Usep, jadi kenapa waktu itu memilih bisnis atau usaha ikan hias? Karena ikan hias itu untuk tempat tidak terlalu luas juga masih kita bisa produksi. Bisa untuk usaha ya, usaha di ikan hias. Lahan untuk lahan kecil. Mengembangbiakannya nggak usah gede-gede. Ya, lahan kecil misalnya 4 kali 5 tapi bisa untuk skala usaha. Karena dia memakai segede garasi kecil gitu ya. Misalnya dia karena saya dulu dari kecil, dari 12 akuarium, ukuran di MP rumah, ukuran rumah itu sekitar 4 kali 5. Saya 12 akuarium itu untuk pertama diproduksi ikan hias. Sekarang berapa akuarium? Sekarang sekitar 200 akuarium dengan lahan sekitar kurang lebih 300 meter. Wow, 200 akuarium. Jadi dari asalnya 12 akuarium sekarang
Ya, pindah tempat, saya 200. ya, sekarang 200 akuarium. Sudah ekspor? Saya kirim ke eksportir, terus Terus diekspor kemana itu? untuk diekspor ke Eropa, ke India, ke China biasanya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Waktu luang, hasilkan uang. Kira-kira begitulah awal perjalanan Usep Suryana, seorang petani ikan hias dalam merintis usahanya di tahun 2010. Sebelum memulai usahanya ini, Usep bekerja sebagai pegawai restoran. Waktu senggang yang ada, ia manfaatkan untuk mempelajari budidaya ikan hias. Siapa menyangka, justru dari situlah Usep memperoleh rezekinya. Selama merintis usahanya, Usep kerap kali dihadapkan dengan tantangan dan kesulitan. Apalagi sebagai kepala keluarga, hanya inilah sumber mata pencahariannya. Itu pemasaran minus banget ya, jatuh banget ya. Waktu itu paling pas corona kita stok banyak ikan, pemasarannya tidak ada. Jatuh bangun, terpuruk dan bangkit. Usep terus belajar mengembangkan usaha ikan hias miliknya. Berkat ketekunan dan kegigihannya, kini peminat ikan hiasnya tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi hingga luar negeri, seperti China, Filipina, dan Eropa. Tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, kini Usep menjadikan usaha ikan hiasnya sebagai sarana belajar bagi mereka yang tertarik dengan ikan hias. Sudah belasan tahun, Usep merintis usahanya dari nol hingga sukses. Tentu tidak mudah, tapi pria yang hanya lulusan SMA ini telah membuktikan bahwa ia mampu mewujudkan harapannya menjadi kenyataan. Intinya kita mesti ulet, kita rajin, kita sabar, terus kita berjuang, kemauan yang kuat. Yakin kita pasti sukses. Ya. Jadi kalau modal berapa itu modalnya ya awal? Butuh biaya itu paling untuk akuarium sekitar 1,5 juta, 1 juta sampai 2 juta. Dengan 2 sampai 5 akuarium itu sudah bisa memulai usaha. Bisa untuk awal ya. Awal. Ya. Mbak, Iya. saya ceritakan di awal penghasilan bersih berapa dan hari ini penghasilan bersih berapa? Untuk awal dulu saya waktu 12 akuarium, penghasilan saya cuma 1 juta untuk awal. Sekarang Per bulan. Sekarang kurang lebih sekitar 15 sampai 20 juta bersih ya. Bersih itu. bersih, Bersih. bahkan bisa lebih tadi ya. Insya Allah. Peluang masih besar. Peluang masih banyak. Masih besar untuk peluang ikan Denisoni aja, permintaan itu per bulan itu sekitar kurang lebih 200.000 ekor, paling baru kita supply sekitar 2 sampai 30.000 ekor. Wah, masih Oh, banyak. pangsa pasar 200.000, kamu baru bisa supply 30.000. Jadi ikan hias yang paling dicari, paling dibeli orang apa? Untuk sekarang saya di Pontius Denisoni yang saya utamakan karena itu pasar itu yang pasarnya permintaannya sekitar 200.000 per bulan. Saya fokus di Denisoni karena pemasaran sama permintaannya bagus. Harganya juga Itu ada nama lokalnya, nama ikannya? Denisoni. Nah, Karena Kang Emil yang menarik, Kang Usep ini nggak pelit ilmu. Saya dengar-dengar suka ngajarin anak-anak muda lainnya ya. Ya, saya juga punya plasma juga banyak, plasma di rumah sama di luar kota ada banyak. Ini nggak takut kemudian mereka yang udah pinter juga, nyuntik juga, pinter pelihara ini jadi kompetitor. Nggak ada Insya Allah enggak, ketakutan. Pak. Rezeki nggak akan ketukar, Pak. Ya kan logikanya tadi ya, penghasilan 20 juta per bulan bersih. Lokasi akuarium kan nggak harus di kota, betul? Bisa di kampung, nggak ada hubungan, yang penting ada listrik ya, Betul. ada tempat teduh. Jadi tadi tinggal di desa, Rezeki rezeki kota, bisnis ke Eropa mendunia. Ah.
Baik, terima kasih Kang Usep Ya. sudah hadir di acara Ki Candy. Sukses selalu, kita berikan aplaus yang meriah untuk Kang Usep. Ini yang ditunggu-tunggu, omsetnya awal berapa, sekarang berapa? Awalnya itu kita omset per tahun 300 juta 2018. 2018. Sekarang? Ruginya tuh banyak tuh, ratusan juta. Sekarang alhamdulillah kita omsetnya per tahun 2 miliar.